Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Oke, bertemu lagi dengan kami Rohis SMK Negeri 1 Luragung. Pada season ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu materi masalah fikih wanita muslimah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para siswa sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita berkumpul kembali untuk melakukan satu diskusi yang amat penting terkait dengan masalah yang sering dialami oleh kaum wanita. Tapi karena waktu yang tersedia buat kita diskusi ini terbatas, tentu tidak semua masalah wanita kita akan bahas. Sengaja di sini dalam makalah ini diambil judul masalah fikih. Artinya kalau di luar masalah fikih kita tidak akan membahasnya, karena memang masalah wanita banyak. Mulai dari karena udah lama jomblo, kalau mau internetan susah kuota, ya, mingguan ada tagihan kredit dan lain, ruwet lah pokoknya masalah wanita mah. Ya, makanya di sini kita tidak akan bahas itunya, kita akan bahas masalah fikih, masalah-masalah yang terkait dengan hukum Islam berkenaan dengan hal-hal yang bersifat praktis amaliyah dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh kaum wanita. Nah, masalah fikih kaum wanita sendiri sebetulnya banyak, tapi di antara sekian banyak persoalan yang sering muncul di dunia nyata dan sering jadi pertanyaan di masyarakat, tapi sering juga tidak atau luput dari perhatian, itu ada 3 hal. Yang pertama, masalah nifas. Ketentuan nifas itu seperti apa? Selama ini kan kita tahu bahwa kalau wanita sudah melahirkan berarti nifas. Nah, terus nifas itu bagaimana seluk-beluknya? Bagaimana kalau terjadi nifasnya berlarut-larut sampai lebih dari 60 hari dan lain-lain? Bagaimana kalau ada orang melahirkan tapi tidak keluar darah setelah melahirkan, lalu keluar darahnya itu sudah 10 hari kemudian, apakah itu nifas atau belum? Nah, ini hal-hal yang patut menjadi perhatian buat kaum wanita terutama. Yang kedua adalah masalah haid. Nah, ini tamu bulanan, tamu rutin bagi mereka yang menginjak usia balik. Dan yang ketiga, ini yang sering kali menjadi persoalan ketika seorang wanita, baik itu mengalami haid atau tidak, mengalami nifas atau tidak, terjangkit istihadah.
Yang repot itu ketika wanita terkena istihadah lalu juga mengalami haid. Ketika ditanya misalnya, kenapa kamu tidak sholat? Pak, saya sudah sedang haid. Sudah berapa hari? 20 hari. Nah, kalau keluar darahnya 20 hari, selama ini kan dianggapnya haid saja. Ya, sebetulnya kan perlu dipertanyakan mana yang masuk atau berapa hari haidnya, berapa hari istihadah dan lain-lain. Maka dengan makalah singkat ini mudah-mudahan persoalan-persoalan tadi sedikit banyaknya lebih jelas. Dan kalaupun berkembang persoalan di masyarakat nanti, paling tidak ada keyakinan bahwa segala persoalan fikih tentang wanita itu ada jawabannya. Jadi jangan bingung, jangan heran, yang penting kita mau mencari ilmu tentang hal-hal seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas tentang nifas ya. Kalau kita sering mendengar istilah nifas itu kaitannya dengan orang yang baru melahirkan. Memang secara bahasa nifas itu artinya melahirkan. Orang Sunda bilang kasarnya itu ngajuru. Mbe ngajuru, mundi ngajuru. Jangan dibalik. Ari buku ngajuru, ari embe ngalahirkeun, dibalik. Ya, jadi nifas itu kalau dari bahasa Arab secara etimologis artinya melahirkan. Nah, dalam konteks fikih, para ulama fikih mengartikan nifas itu sebagai darah yang mengalir dari atau keluar dari farji seorang wanita setelah melahirkan. Ingat, darah yang keluar dari farji kaum perempuan atau ibu-ibu setelah melahirkan. Artinya kalau darah itu keluar bukan dari farjinya, itu bukan nifas. Kalau darah itu keluar dari bukan orang perempuan, pasti bukan nifas. Kalau darah itu keluar bukan setelah melahirkan, ya bukan nifas juga. Maka disinilah perlunya kita belajar tentang membuat definisi atau tarif agar jelas persoalan. Nifas itu apa sih? Sekarang kalian bisa tahu bahwa nifas itu darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan. Jangan tanya farji itu apa ya. Udah, kalian pura-pura udah tahu aja. Farji itu ya memang disinilah tantangan buat seorang pengajar hukum Islam. Bahwa dalam mengajar hukum Islam itu segalanya harus jelas. Bahkan mungkin oleh kalangan budaya tertentu dianggap sebagai tabu atau vulgar. Misalnya kita bicara tentang nifas, kita suka ngomong farji dan segala macam. Ya memang harus begitu. Karena kalau tidak jelas, tidak bisa menggunakan pendekatan kaum sastra kalau mengajar hukum fikih itu. Misalnya ditutup-tutupi. Misalnya, bahasan diganti nih. Nifas adalah darah yang keluar dari anunya perempuan. Anunya itu apa? Nggak jelas. Gitu. Maka dalam mengajar hukum fikih ya harus jelas. Dan jangan dianggap vulgar atau dusun gitu kan. Karena memang tuntutnya seperti itu. Kalau di luar seperti ini ya bisa kita gunakan bahasa yang lebih halus agar tidak vulgar. Itu budaya berikutnya. Nah, ketika seorang wanita mengeluarkan darah, itu ada batasannya setelah melahirkan. Minimal darah nifas itu keluar sebentar saja. Pengertian sebentar itu ya sebentar. Mungkin hanya setetes atau 2 tetes. Paling lama berapa hari? Paling lama 60 hari, 60 malam. Jadi calon-calon ibu yang melahirkan nanti, kalau kalian mengalami nifas setelah melahirkan itu maksimal 60 hari, 60 malam atau 2 bulan. Hanya saja pada umumnya memang wanita itu mengalami nifas selama 40 hari, 40 malam. Ya, tidak atau jarang lah yang sampai 2 bulan. Umumnya 40 hari, 40 malam. Ini di mana ditentukannya? Imam Syafi'i telah melakukan penelitian terhadap wanita-wanita Arab bahwa memang nifas itu ada yang hanya sebentar, ada yang 60 hari, 60 malam, tapi umumnya itu sekitar itu, 40 hari, 40 malam. Jadi jangan dipatok, cenah hari nifas mangan 40 poe cenah. Ayeuna 45, berarti lain nifas. Bukan begitu.
Memang rentangnya dari maksimal itu sampai 60 hari 60 malam, walaupun umumnya itu 40 hari 40 malam. Nah, persoalannya kemudian bagaimana jika ada seorang wanita melahirkan. Nah, hitungan nifas itu kan setelah bayi betul-betul keluar secara utuh. Nah, ketika bayi sudah keluar, ketika bayi dilahirkan, proses dilahirkan, tangannya keluar misalnya nih. Nah, baru badannya. Nah, wanita itu kan suka keluar darah tuh. Nah, darah itu bukan darah nifas. Jadi darah yang keluar sebelum bayi keluar, ketika bayi keluar itu bukan darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah sempurna keluar. Nah, itu disebut darah nifas. Nah, persoalannya tadi, bagaimana kalau bayi sudah keluar utuh? Tapi si ibunya ternyata tidak mengeluarkan darah. Apakah si ibu itu nifas atau tidak? Nah, kalau kenyataannya seperti itu, maka si ibu misalnya melahirkan tanggal 1, keluar darahnya itu tanggal 5. Kalau terjadi seperti itu, maka tanggal 1 sampai tanggal 5 dianggap si ibu itu tidak nifas, dianggap masa suci. Artinya apa? Wajib sholat, wajib puasa kalau pas Ramadan, kemudian boleh dijima oleh suaminya hari tega mah gitu. Ya, hari tega mah. Kira aku baru kemarin melahirkan sudah didekati lagi sama suaminya kan. Kemarin tentingan ya Mas Bambang. Nah, tapi kalau kemudian tanggal 5-nya keluar darah, maka tanggal 5 itu darahnya darah nifas. Paham ya? Jadi kalau terjadi jeda antara keluarnya bayi sampai dengan keluarnya darah, maka masa jeda itu disebut masa suci. Dan hitungan hukum nifas itu mulai sejak keluarnya darah. Jadi mulai tanggal 5. Setelah tanggal 5 keluar darah terus. Maksimalnya kapan? Maksimalnya itu adalah 60 hari setelah bayi keluar. Bukan 60 hari semenjak mulainya keluarnya darah. Paham di sini? Jadi kalau terjadi jeda antara keluarnya bayi dengan keluarnya darah, maka yang dihitung masa nifas itu sejak keluarnya bayi, tapi hitungan hukum nifas itu sejak keluarnya darah. Paham? Sini. Lalu bagaimana kalau berapa lama jeda waktu keluarnya bayi dengan darah nifas itu? Bagaimana kalau bayi dilahirkan tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret bayi dilahirkan. Si ibu itu tidak menemukan darah. Tanggal 10, tanggal 11 baru menemukan darah. Apakah yang tanggal 11 itu disebut darah nifas? Kalau disebut darah nifas, kapan kalau batasan maksimalnya berapa hari? Gitu. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa maksimalnya itu 15 hari. Jadi kalau tanggal 31 melahirkan, maka kalau sampai tanggal 15 masih tidak keluar darah, berarti si ibu itu dianggap tidak mengalami darah nifas. Misalnya baru keluarnya tanggal 16. Nah, itu berarti tanggal 16 itu bukan darah nifas, itu sudah masuk ke darah haid, atau kalau terjangkit istihadah berarti istihadah. Gitu. Jadi maksimal jeda antara keluarnya bayi dengan mulai keluarnya darah nifas itu maksimal 15 hari. Nah, karena nifas ini merupakan hadas besar, maka seorang ibu yang sudah selesai nifas ketika akan melaksanakan sholat atau ibadah, maka dia wajib mandi besar istilahnya. Ya, mandi besar. Mandi besar itu ya mandi dari ujung rambut sampai ujung kepala, seluruh bagian luar tubuhnya wajib dibasuh. Sampai kepada bagian lipatan-lipatan tubuh yang mungkin ketika berdiri tidak kelihatan, tetapi ketika jongkok kelihatan atau bagaimana, itu wajib dibasuh. Jadi sela-sela tubuh yang tidak kelihatan ketika posisi normal, maka dianggap bagian luar tubuh dan itu wajib dibasuh. Misalnya anus kita
Nah, ketika berdiri kan nyikrup. Tahu nyikrup? Nyikrup itu bahasa ininya apa? Mengkerut. Nah, kan nggak kelihatan. Tapi ketika kita BAB mah kan terbuka tuh. Nah, yang terbuka ketika BAB dan ketika kita membersihkan kotoran habis BAB, maka bagian itu wajib dibasuh juga. Jadi tidak hanya cukup orang penting membasuh luarnya, rambutnya basah, pun tidak seperti itu. Jadi mandi junub, mandi besar, itu harus meratakan air ke seluruh bagian tubuh luar. Nah, bagian tubuh luar itu adalah yang sekira-kira bisa dilihat dalam segala posisi. Ketika berdiri mungkin tidak kelihatan, tapi ketika jongkok terbuka. Nah, yang biasa dibersihkan ketika kita habis buang air kecil atau buang air besar, itu bagian-bagian yang perlu lipatan-lipatan tubuh yang perlu dibersihkan. Perlu disiram dengan air ketika mandi. Lalu apa saja larangan bagi wanita yang sedang nifas? Secara umum, ketentuan-ketentuan yang berlaku pada orang yang mengalami haid itu berlaku pada orang yang mengalami nifas. Seperti larangan yang berlaku pada orang yang sedang haid, ya berlaku juga orang yang sedang nifas. Kecuali kalau haid itu menjadi tanda baliknya seseorang, kalau nifas tidak. Ya. Misalkan ada seorang wanita haid, maka haid itu pertanda si wanita tersebut mengalami masa balik. Tapi kalau ada wanita melahirkan belum masa balik lalu nifas, maka nifas itu tidak menjadi tidak menjadi syarat atau ciri bahwa wanita tersebut sudah balik. Cuman kasus seperti itu kan sangat jarang terjadi. Ya, biasanya orang itu bisa hamil karena dia ovulasi. Kalau dia ovulasi itu artinya kan sel telur atau alat reproduksinya sudah siap. Kalau alat reproduksinya sudah siap, biasanya wanita itu sudah bisa mengalami haid. Itu biasanya seperti itu. Tapi ini kalau bicara hukum, bicara juga kemungkinan kalau terjadi usianya misalkan baru 8 tahun, nah, terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, lalu mengandung, lalu melahirkan, lalu nifas, usianya masih 8 tahun. Nah, batin darah nifas itu tidak menyebabkan dia menjadi balik. Beda dengan haid. Itu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, berikutnya, ini masalah yang kedua tentang haid. Tentang haid ini kita bicara tentang apa pengertian haid, apa dalilnya, bagaimana hukum mempelajarinya, lalu berapa lama sih durasi haid itu. Ya. Jangan sampai tadi ada yang keluar darah 20 hari, dilengkapnya haid terus. Wayana Ramadan itu puasa, wayana sholat itu sholat. Begitu disuruh praktek oleh Bapak Ibu guru, alasan haid baik, hanya haid sampai 20 poe gitu kan. Itu. Baik, apa pendapat ulama tentang haid? Haid secara etimologis itu sama artinya dengan as-sailan. As-sailanu artinya mengalir. Hado yahidu haidon. Sama dengan sala yasilu sailan. Itu artinya mengalir. Tapi dalam bahasa Arab, kata haid ini juga punya sinonim yang banyak. Ada 14 macam sinonim. Ada mahid, ada mahad, ada dohak, ada toms, pakai sin, ada ikbar, irok, firok, azza, das, diros, nifas, uru, yasor. Jadi memang kaya juga kalau bahasa Arab itu bahasa yang kaya dengan sinonim yang ketika digunakan maksudnya akan beda-beda walaupun artinya sama. Itu secara etimologis ya, secara bahasa. Kemudian haid yang kita bahas hari ini itu menggunakan terminologi dari fuqaha yang dinyatakan bahwa haid itu adalah damun jublatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati fi awqatin makhsusah. Artinya darah yang keluar secara alami dari rahim seorang wanita dengan jalan sehat, bukan karena penyakit, dan terjadi pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi untuk sagawayah waktu, untuk setiap waktu disebut haid. Karena ketentuannya
damun jublatun, darah yang keluar secara alami, yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ala sabilis sihah, normal, sehat, bukan karena sakit, bukan karena penyakit ya. Dan keluarnya pada waktu-waktu yang ditentukan. Ada yang membuat definisi lain bahwa fal haidu huwa damul khariju fi sinil haidi wa huwa tis'u sinin fa aktsara min farjil mar'ati ala sabilis sihhati aila la li'illatin bal lil jublati min ghairi sabilil wiladah. Jadi darah yang keluar dari rahim perempuan melalui farji perempuan pada saat sehat normal secara alami, bukan karena penyakit, dan itu bukan karena melahirkan juga. Melahirkan kan bukan penyakit, tapi melahirkan itu juga kalau keluar darah karena melahirkan bukan darah haid. Nah ini mungkin yang bisa menarik buat kalian. Apa saja sih warna darah haid? Nah saya yakin wanita-wanita yang pernah haid belum tentu meneliti darahnya masing-masing. Darah haid itu secara garis besar warnanya ada 5 macam. Ada 5 ya. 1, hitam. Bahkan ada kecenderungan darah haid itu ya hidung, ya panas, ya menimbulkan sakit. Banyak keluhan wanita sedang haid itu kan macam-macam. Ada yang sakit punggung, ada yang sakit kepala dan lain-lain. Darah haid itu warnanya ada yang hitam, bukan pasti hitam, ada yang hitam, ada yang merah kehitam-hitaman, itu dikategorikannya darah hitam. Gentel lah lamun bahasa orang nama gitu. Ada yang memang merah, ya. Ada yang merah ke kuning-kuningan, ya saya sebut jingga saja. Jadi warnanya merah tapi ke kuning-kuningan, jingga, orange. Ada yang kuning, dan yang terakhir ada yang keruh. Ini 5 macam warna darah. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena nanti kalau kita bicara tentang istihadah, kita harus menentukan mana darah kuat, mana darah lemah. Darah kuat itu ditentukan oleh warna, ditentukan juga oleh, nah ini klasifikasinya, ditentukan oleh warna yang 5 tadi, ditentukan juga oleh kekentalannya. Ada darah haid itu yang kental, ada yang cair, ada karena aroma, ada yang bau busuk, ada yang tidak berbau busuk. Nah kalau ada darah itu warna hitam, kental, bau busuk, nah itu berarti dia memiliki tiga ranking tertinggi. Di darah paling kuat. Ya. Dibandingkan dengan misalkan darahnya merah ke kuning-kuningan, cair, tidak berbau, maka itu yang tadi lebih lemah daripada yang hitam kental. Itu nanti lebih jauh dibahas ketika seorang wanita mengalami istihadah. Nah, saya kira ini dalilnya kalau bicara tentang haid, salah satunya atau 2 di antaranya. 1 ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum. Hadis Rasulullah, satu hari Siti Aisyah itu diajak mengikuti kegiatan haji. Nah, pada saat haji wada, Siti Aisyah itu didapati Nabi sedang menangis. Kata Nabi, kenapa? Puringas-puringis begitu ta. Mules taya naon taya. Kata Nabi, kenapa? Apakah kamu sedang haid? Kata Siti Aisyah, iya. Saya sedang haid. Apa kata Nabi? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah untuk setiap anak perempuan atau orang-orang perempuan. Jadi haid itu adalah kejadian alamiah normal yang terjadi pada semua wanita. Itu diantara dalil yang menunjukkan adanya haid. Nah, mengingat pentingnya masalah haid, nah,
Kalaupun mau dibasuh boleh saja, tapi tidak wajib dibasuh, diikutsertakan dalam arti menghilangkan hadas sebagaimana kita kumpulkan lalu kita mandi, kita ikut juga membawa rambut yang rontok tadi ikut serta dengan mandi dengan kita. Tidak perlu seperti itu. Nah, memang walaupun ada bagusnya kalau misalkan dikumpulkan lalu kita kubur agar tidak mengotori lingkungan seperti tadi. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Pak, mau bertanya. Ketika kita sudah haid selama 15 hari, lalu kita bersuci. Nah, setelah suci 10 hari, keluar darah lagi. Darah itu termasuk darah haid atau darah istihadah? Dan masa suci setelah haid itu berapa hari? Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Untuk lebih jelasnya, dipersilakan kepada pemateri. Ya, baik. Terkait dengan kasus seperti tadi, ada ketentuan bahwa masa haid itu minimal kan 24 jam. Istilah sehari semalam itu artinya 24 jam. Darah dikatakan darah haid apabila dia keluar selama minimal 24 jam, baik secara terus-menerus ataupun secara terputus-putus. Maksimal masa keluarnya itu 15 hari 15 malam. Jadi kalau seorang wanita sudah pada masa usia haid umur 9 tahun Hijriah ya. Umur 9 tahun Hijriah itu ini dikatakan wa aqallu zamanin tahidu fil mar'atu usinin. Usia minimal seorang wanita mengalami haid yang pertama itu paling muda 9 tahun kurang sedikit. Yang dimaksud kurang sedikit itu 9 tahun kurang 15 hari. Tapi hitungan tahun Komariah, bukan tahun Masehi. Jika kalau dikonversikan ke tahun Masehi, seorang wanita kalau keluar darah itu bisa dikatakan darah haid apabila usianya sudah mencapai minimal 8 tahun, 8 bulan, 23 hari. Karena selisih selama 9 tahun Masehi dengan 9 tahun Hijriah itu 98 hari. Dari mana 98 hari? Coba kalian hitung. 1 tahun Hijriah lamanya berapa? 1 tahun Hijriah itu lamanya 354 hari 8 jam 48 menit. 1 tahun Hijriah. 1 tahun Masehi 365 hari 6 jam. Maka setiap 4 tahun ada tahun kabisat. Jadi Februarinya nambah jadi 9 hari. Jadi karena 6 jam sekali 4 tahun berarti kan 24 jam. Jadi 365 hari 6 jam. Dari perbedaan itu kalau diakumulasikan selama 9 tahun Masehi dibandingkan dengan 9 tahun Hijriah itu perbedaannya 98 hari. Jadi kalau kalian sekarang hafal, wah saya dulu lahir tahun atau tanggal 1 Rajab tahun 1340 atau 1420 Hijriah misalkan. Nah sekarang berarti kan tinggal tanggal 1 Rajab kemarin sudah berumur 21 tahun misalnya begitu. Kalau ingat Rajabnya, tapi kan diingatkan bulan Masehinya. Maka kalau ingat bulan Masehi tinggal dihitung. Usia Masehi sekarang berapa? Dikurangilah dengan perbandingan tadi. Selama 9 tahun itu perbandingannya selisih 98 hari. Nah, kembali ke masalah yang tadi. Jadi kalau ada wanita mengeluarkan darah haid kurang dari 24 jam selama 15 hari 15 malam, maka dipastikan itu bukan darah haid. Itu darah istihadah. Kalau seorang wanita mengeluarkan darahnya pada usia 8 tahun, belum 9 tahun, maka dipastikan itu bukan darah haid. Jadi harus usianya usia haid 9 tahun. Yang kedua darahnya keluar dengan jalan yang normal.
lalu darahnya keluar minimal 24 jam selama rentang waktu 15 hari 15 malam, ya, baik secara terus menerus atau terputus-putus. Kalau terus menerus berarti kan lebih dari 24 jam. Nah, maka itu bisa dikatakan haid. Nah, kalau kasus yang tadi dia haid, mengeluarkan darah haidnya berapa hari? 15 hari mengeluarkan darah haid. Kemudian suci, sudah mandi wajib. Nah, jarak antara head ke head yang berikutnya itu minimal 15 hari 15 malam. Maka kalau seorang wanita sudah berhenti head pada tanggal 15, baru 10 hari ternyata dia keluar darah lagi, maka dipastikan dia terkena istihadoh. Nah, pertanyaannya, yang mana darah istihadohnya, berapa hari? Nah, itu nanti tergantung kepada kategori mana dia termasuk mustahadohnya. Apakah dia termasuk mu'tadah atau mubtadi'ah? Apakah dia termasuk orang yang pernah haid atau pemula haidnya? Lalu ketika dia menjadi orang yang pernah haid, apakah dia termasuk orang yang tahu kadar waktu dan jenis darahnya atau tidak? Itu perlu diperinci lagi lebih lanjut. Jadi nanti kalau sebagai contoh begini nih. Nih. Ada seorang perempuan mengeluarkan darah selama 10 hari pada umur 9 tahun kurang 20 hari. Ini menggunakan tahun Komariah ya, tahun Hijriah. 9 tahun kurang 20 hari. Jadi ini usia 9 tahun di sini, ulang tahunnya nih. Maka H-20 dia mengeluarkan darah selama 10 hari sampai tanggal 10. Sampai H-10 ulang tahun. Maka dari keseluruhan darah yang keluar, ini terbagi kepada ada darah istihadoh. 4 hari pertama ini ada darah istihadoh. 6 hari yang terakhir itu termasuk darah haid. Karena darah yang keluar H-20 ini belum masuk pada usia haid. Tapi pada tanggal H-16 sebelum usia genap 9 tahun dia keluar darah, maka yang 6 hari ini terakhir ini termasuk pada usia haid. Darah itu keluar maka disebut sebagai darah haid. Itu ketentuan tentang batasan usia minimal orang yang mengalami haid. Berikutnya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa haid itu minimal sehari semalam atau 24 jam. Baik itu terjadi secara terus menerus maupun terputus-putus asal tidak lebih dari 15 hari. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada wanita mengeluarkan darah terputus-putus maupun terus-menerus lebih dari 16 hari, dari tanggal 1 keluar haid nih. Tanggal 2 keluar, 3 keluar, 4 keluar, 5 tidak, 6 tidak, 7 keluar lagi, terus sampai tanggal 15 keluar lagi. 16 masih keluar, 17 masih keluar. Maka itu dipastikan ada istihadah. Nah, ketika terjadi kasus seperti itu, maka pertanyaannya, mana yang haid, mana yang istihadah? Itu ya. Sebab orang yang keluar darah haid dengan orang yang keluar darah istihadah, kewajiban hukumnya beda. Orang yang haid misalkan jelas tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh memegang Quran atau menyentuh Quran, terus tidak boleh jima, tidak boleh bersenang-senang dengan suaminya di daerah antara pusar dan lutut, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa. Ya. Tapi bagi orang istihadah, meskipun dia keluar darah, itu larangan-larangan tadi tidak berlaku. Dia tetap wajib sholat, kalau sudah waktunya sholat. Dia tetap wajib puasa. Suaminya kalau mau menggaulinya diperbolehkan. Terus kalau mau baca Quran boleh, dan lain seperti itu. Walaupun sama-sama keluar darah. Maka di sini kita perlu menentukan mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, sebagai contoh begini. Ada seorang wanita mengeluarkan darah haid tanggal 1 sampai tanggal 14 secara terputus-putus.
Tanggal 1 keluar, hari kedua berhenti, 3 keluar lagi. Tanggal 1 pun tidak 1 hari penuh. Tanggal 1 hanya 4 jam. Tanggal 2 tidak ada, tanggal 3 4 jam, tanggal 4 tidak ada, terus di total itu sampai tanggal 12 dia mengalami keluar darah selama 6 hari. Setiap hari keluar 4 jam, berarti totalnya sudah 24 jam. Maka dia berarti sudah mengalami haid mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Ketika sudah mencapai angka 24 jam, maka si wanita tadi wajib mandi. Namun pas tanggal 13 kan putus ya, wajib mandi. Nah, ternyata tanggal 14-nya keluar lagi. Entah 1 jam, entah 2 jam, entah 4 jam, atau 24 jam. Maka kalau tanggal 14 keluar darah, kemudian putus, sampai tanggal 15, dia wajib mandi lagi. Gitu ya. Jadi ketentuan kalau sudah mencapai 24 jam minimal, lalu darahnya berhenti, maka dia wajib bersuci, karena dia dalam masa putus itu adalah masa suci. Walaupun mungkin nantinya kalau ternyata tanggal 14 seperti kasus ini dia keluar lagi, maka ternyata keseluruhannya itu dari tanggal 1 sampai 14 semuanya adalah masa haid. Paham ya di situ? Nah, lain halnya dengan kasus yang kedua. Ada seorang wanita tanggal 1 keluar 4 jam, 2, 3, 4 kosong, ya. Tanggal 5 keluar lagi 4 jam, 6, 7 kosong, 8 4 jam, 9, 10 kosong, 11 4 jam, 12 kosong, 13 4 jam. Sampai tanggal 15 tidak keluar darah lagi. Setelah ditotal-total itu ternyata hanya 20 jam. Maka darah yang keluar sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 yang hanya 20 jam sampai tanggal 15 tidak keluar lagi, ini termasuk darah istihadah, bukan darah haid. Bagaimana kalau kita mengalami kondisi seperti itu? Kan kita tidak tahu mau putus atau tidak kan? Mau berhentinya kapan? Bagaimana ketika terjadi seperti itu? Maka pada saat keluar darah, anggap saja kita sedang haid, maka kita tidak sholat. Kalau sedang Ramadan berarti kita tidak puasa. Jadi tanggal 1 puasa, tidak sholat. Terus tanggal 2 berhenti lagi, haid kayaknya berhenti kayak gitu. Akhirnya kan gitu. Nah, ditunggu sampai 24 jam. Ternyata setelah 15 hari kita tidak sholat, kita tidak puasa, tidak pernah ngajian segala macam. Kita meninggalkan itu semua karena kita menganggap kita haid. Dan ternyata tidak haid, bukan haid, karena kurang dari 24 jam. Maka sholat yang tadi wajib diqodho. Puasanya juga wajib diqodho. Itu karena kita bisa anggap atau dihukumi bukan orang yang sedang haid. Kalau dianggap haid, maka sholat yang ditinggalkan tidak wajib diqodho. Tapi kalau puasanya wajib diqodho. Nah, sebagaimana hadis kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqodho'is shaum wala nu'maru biqodho'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqodho puasa, tapi tidak diperintahkan mengqodho sholat. Kalau sholatnya ditinggalkan karena memang sedang haid. Tapi kalau sholatnya tidak dilaksanakan karena keburu haid, nah itu nuka tinggal kita wajib diqodho. Misalnya jam 2 atau jam 1 sudah waktunya duhur, kamu belum sholat. Ternyata begitu mau ke kamar mandi, haid. Berarti duhur yang tadi kan wajib dilaksanakan. Tapi kadung haid, maka nanti yang ini wajib diqodho. Gitu. Yang ini wajib diqodho. Nanti kalau sudah suci. Demikian juga misalnya pas waktu asar, kita merasa kita sudah masih haid. Tapi ternyata 10 menit menjelang maghrib, haid kita berhenti. Kita belum sempat bersuci, belum sempat mandi dan lain-lain. Nah, kita berarti kan tidak sempat melaksanakan sholat asar tuh. Yang bisa kita laksanakan sholat maghrib setelah bersuci. Maka sholat asar yang tadi itu juga wajib diqodho. Tuh. Tapi sholat yang
yang betul-betul ditinggalkan ketika kita sedang haid itu mah tidak wajib diqada. Ya. Berapapun misalkan selama 15 hari itu sholat, mangga eta bonus bagi orang sedang haid. Nah, melengkapi pertanyaan tadi, apa saja yang diharamkan ketika orang haid dan nifas? 1, sholat, jelas ya. 2, tawaf. Jadi ibadah haji bagi yang sedang haid itu boleh. Kita boleh ihram, boleh wukuf, boleh sa'i, boleh lontar jumroh, boleh mabit di Muzdalifah, boleh mabit di Mina, boleh. Yang tidak boleh itu tawaf. Ya. Boleh, ya tahallul jelas tahallul. Menyentuh atau membaca Quran itu nggak boleh. Menyentuh, membaca saja tidak boleh, apalagi menyentuh, membaca, menghafal, ya, norolong, apa cangkem. Misalnya mana head, ngaji, Fatihah, nah, dengan hafalan itu tidak boleh. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain boleh-boleh saja. Bagaimana Pak kalau saya mau dikir? Boleh. Kalau mau dikir mah dikir, bukan Quran ya. Kalau bukan ngaji. Kalau dikir boleh. Baca tasbih, baca. Nah, dalam hal ini bagian-bagian kalimat dari Al-Qur'an kalau itu dianggap sebagai yang biasa dianggap sebagai zikir, itu masih boleh dibaca. Misalkan kalau menaik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, tidak diniatkan baca Quran, itu mah niatkan biasa zikir, itu boleh. Kamu dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah kan ada dalam Quran. Nah, hal seperti itu mau boleh. Ya. Jadi konteksnya membaca Al-Quran. Yang keempat, sujud tilawah maupun sujud syukur. Kamu dapat rezeki, alhamdulillah. Kemudian sujud syukur. Nah, dalam keadaan haid itu tidak boleh. Dalam keadaan nifas juga tidak boleh. Itikaf atau diam di masjid, ya, orang yang sedang haid tidak boleh. Ya. Pak, sekarang kan ada pembalut, tetap tidak boleh. Pak, saya mau itikaf, tidak boleh. Atau Pak, saya tidak dapat pahala atau itikaf. Ya memang tidak dapat pahala dari itikaf, tapi nah ini kadang-kadang pertama itikaf tidak boleh. Masuk masjid juga sama tidak boleh. Masuk itu artinya lewat doang itu nggak boleh. Kecuali kalau dikhawatirkan akan netes darahnya. Tapi kalau misalkan tidak dikhawatirkan netes karena pakai pembalut dan lain-lain, maka itu boleh sekedar lewat di masjid. Misalkan ada perempuan sedang haid, perlu sesuatu kepada seseorang yang sedang ada dalam masjid, mau mengantarkan apa gitu. Masuk saja sih boleh, tapi jangan diam di situ, keluar lagi. Itu pun kalau tidak dikhawatirkan darahnya netes. Kalau dikhawatirkan netes, maka tidak boleh. Ya. Nah, terkait dengan masalah tadi, Pak, kalau begitu mau banyak ibadah yang saya mau dapat pahalanya tidak bisa dong ketika haid. Iya, tapi jangan lupa bahwa ketika wanita sedang haid berlaku larangan sholat. Kalau ketika kita berlaku larangan sholat, berarti sholat hukumnya haram apa sunnah? Apa wajib? Hah? Orang yang sedang haid sholat wajib atau haram? Haram. Meninggalkan yang haram dapat pahala atau dosa? Meninggalkan hal yang haram berarti dapat pahala. Enak. Wanita haid mah tidak sholat dapat pahala. Kenapa? Meninggalkan larangan. Kalau yang laki-laki meninggalkan sholat dosa karena meninggalkan kewajiban. Kalau yang sedang haid meninggalkan sholat itu artinya menghindari yang haram, berarti mendapatkan pahala. Enak kan? Alhamdulillah. Yang ketujuh, puasa. Nah, cuman puasa ini kalau ditinggalkan karena haid wajib diqada, kalau sholat tadi tidak. Kemudian meminta cerai kepada suaminya. Haid. Terjadi pertengkaran dengan sang suami, minta cerai, itu nggak boleh. Dan suaminya tidak boleh menceraikan. Haram hukumnya menceraikan istri dalam keadaan haid. Dan saku mah hewana ketungguhan terus. Syukur-syukur lah minta cerai. Ya gitu. Jadi kalau terjadi misalkan pertengkaran suami istri, maka hukumnya bagi seorang suami haram menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau dicerai suami, ingat, suamiku, aku sedang haid. Jangan kau cerai aku sekarang. Bisa jadi jalan.
Yang kesembilan, melakukan istimta. Istimta itu bersenang-senang dengan suami. Nah, itu boleh saja suami bersenang-senang dengan istrinya pada saat haid, asal tidak dalam area pusar ke bawah, lutut ke atas. Dari lutut ke bawah, dari pusar ke atas silakan. Bebas ya untuk bersenang-senang dengan suaminya. Yang terakhir, tidak boleh jima dan bersuci. Nah, maksudnya yang 11 ini, seorang yang sedang haid atau nifas tidak boleh berwudu, tidak boleh mandi dengan niat ibadah. Orang mereka wudu padahal haid. Itu haram hukumnya. Kenapa? Karena masuk kategori tala'ubul ibadah, mempermainkan ibadah. Pugu-pugu haid. Pugu-pugu dilarang sholat, dilarang sujud segala macam. Gagayaning lah bahasanya. Gagayaning wudu sagala. Terus haid masuk ke ongko-ongko wayang dahar terpuasa. Wayang sholat sok dalam bobo segala macam gitu. Tidurnya orang haid karena menghindari sholat dapat pahala. Jadilah enakan. Jadi perempuan mahasiswa dapat pahala. Justru dapat pahalanya dengan cara yang lebih gampang. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lanjutkan. Nah, ini istihadah. Istihadah itu ada dua bagian. Ada yang mubtadi'ah, artinya pemula, wanita yang pertama kali haid dan terkena istihadah. Itu namanya mubtadi'ah, pemula. Ada yang mu'tadah. Mu'tadah itu artinya orang yang pernah mengalami haid. Kedua jenis ini bisa mengalami istihadah. Nah, kalau mengalami istihadah, yang mubtadi'ah bisa dikelompokkan lagi menjadi dua. Ada yang mumayyizah, ada yang ghair mumayyizah. Yang mumayyizah itu dia pertama kali haid, terkena istihadah dan bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Nah, makanya tadi kita bicara tentang warna darah, kekentalan darah, lalu bau aroma darah. Itu untuk menentukan darah kuat atau darah lemah. Kalau bisa dibedakan, maka darah yang kuat itu termasuk kepada darah haid, yang lemah masuk ke dalam kategori darah yang bukan darah haid. Atau bisa kasih beberapa lain. Ada ghair mumayyizah berarti tidak bisa membedakan. Keder lah gitu. Rambut apal, warna darah nakuma, darah tinggalian, segala macam gitulah. Terus kental tercair, duka teuing dageus napel. Garing. Terus bau nakumaha? Bororah nu kitu. Nah, berarti masuk ghair mumayyizah. Teu apal karakter darahnya seperti apa. Yang mu'tadah juga demikian. Ada mumayyizah, ada ghair mumayyizah. Nah, yang ghair mumayyizah dibagi lagi. Ada yang tidak bisa menentukan kebiasaan haidnya, tapi dia ingat, oh kadar haid saya itu biasanya bersekian hari, waktunya sekian hari. Nah, terus ada lagi yang sama sekali lupa, biasanya haidnya sebar hari. Nah, itu apal. Terus warna darahnya borol anu gitu mau. Nah, itu berarti sudah istuning lupa sama sekali. Ada orang yang kadarnya ingat tapi waktunya lupa. Saya tuh biasanya darah tuh keluar sekian hari. Nah, tapi tanggalnya lupa. Nah, tuh ada seperti itu. Ada yang tanggalnya ingat tapi lamanya lupa. Nah, orang-orang yang seperti ini perlakuannya atau penentuan hukumnya berbeda-beda tergantung kasusnya. Jadi kalau ada yang mengalami istihadah, tinggal diklasifikasi masuk kategori mana. Apakah mu'tadah atau mubtadi'ah. Mu'tadahnya mau masuk ke mumayyizah atau ghair mumayyizah. Mumayyizahnya yang mana? Itu hukumnya beda-beda. Nah, saya kira tidak mungkin membahas ini satu persatu dalam waktu hanya beberapa menit. Mungkin untuk sampai bisa paham perlu waktu berbulan-bulan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menegaskan saja bahwa mustahadah bisa terjadi pada siapapun dan ketentuan hukumnya sudah ada. Maka ketika ada orang yang mengalami istihadah, maka tinggal dipilih atau ditentukan masuk kategori yang mana. Karena setiap orang, setiap kategori ketentuan hukumnya berbeda.
beda. Contoh nih, yang satu aja saya kasih satu nih. Nah, kalau semuanya tidak akan selesai, bungeng kena. Ada seorang wanita mengeluarkan darah pertama kali head melebihi 15 hari. Dan sebelumnya kan belum pernah head. Dan dia tidak mampu membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat atau darah lemah. Tadi teh warna hideung, beureum, tak kiruh, tak jingga, tidak tahu. Ya. Tapi ujug-ujug dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Maka hukum darah yang lemah dinamakan istihadah dan darah yang kuat dinamakan haid. Apakah darah yang kuat keluar lebih dulu atau terakhir atau di tengah selama tidak silih berganti. Jadi kalau yang baru haid terkena istihadah, dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan dia bisa menentukan mana darah kuat, mana darah lemah. Oh ternyata misalkan begini, tanggal 1 sampai keluar darah sampai tanggal 17. Pada tanggal 1 ya, sampai tanggal 5 dia mengeluarkan darahnya kuning. Tanggal 6 sampai tanggal 14 warna darahnya merah. Tanggal 15 sampai 17 warna darahnya kuning. Nah, berarti kan ada darah kuat dan darah lemah. Nah, ditentukan darah kuatnya ada di tengah dari tanggal 5 sampai tanggal 14. Tanggal 1 tanggal 4 lemah. Tanggal 15 sampai tanggal 17 itu darah lemah. Nah, yang lemah-lemah disebut istihadah, yang tengah-tengah darah yang kuat itu namanya darah haid. Maka bagaimana sekarang kalau sekalian yang pernah haid? Kalau yang pernah haid dan mengalami seperti tadi, keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam atau masa sucinya kurang dari 15 hari 15 malam, maka dilihat karakter darahnya. Diingat-ingat kebiasaan haidnya yang sudah berapa hari, kemudian diingat-ingat lagi berapa lama keluar darah tersebut. Itu untuk menentukan kategori kita nih masuk kelompok yang mana. Nah, kalaupun mengalami hal seperti itu, kita nggak usah bingung, nggak usah galau. Yang penting kita tahu kondisi kita. Kalau yang sudah pernah, ingat dulu kebiasaannya berapa hari. Ya. Kalau ada mengalami keganjilan segala macam. Kalau ternyata dari segi medis ini memerlukan penanganan dokter yang ahli, maka segeralah pergi ke dokter. Karena ada kejadian seorang gadis ya dulu umurnya sekitar 12 tahun, itu ketika haid darah yang keluarnya berlebihan. Dikatakan berlebihan itu dalam waktu 5 menit itu darah itu keluar banyak. Ya. Hampir setengah liter keluar ya, dalam waktu 5 menit. Nah, itu kan sudah tidak normal secara medis. Nah, itu perlu pengobatan. Kalau darah haid yang normal itu tidak banyak-banyak amat, artinya tidak terlalu mengganggu kesehatan. Jadi kalau dalam waktu 5 menit sudah hampir setengah liter kan bahaya, bisa menyangkut atau mengancam nyawa. Nah, itu perlu penanganan dokter. Jadi terkait masalah istihadah, yang paling penting adalah kenali dulu pengalaman keluarnya darah itu. Mau kategori apa? Nanti kalau syukur-syukur kalian baca referensinya ada, dilihat berarti ada ketentuan hukumnya. Semua itu ada ketentuan hukumnya sehingga kita tidak salah menerapkan aturan hukum. Jadi kapan kita harus ibadah, kapan kita harus bersuci. Walaupun kita sedang dalam keadaan kondisi keluar darah, ada bagian yang harus kita melaksanakan ibadah dan ada larangan-larangan yang harus kita hindari. Kalau kita dikategorikan sebagai orang sedang haid, di sanalah perlunya kita belajar. Nah, dengan pertemuan seperti ini, mudah-mudahan kalian sudah punya satu referensi bahwa apapun yang terjadi masalah istihadah pasti ada solusi hukumnya gitu. Bagaimana caranya? Tanyalah kepada ahlinya. Tanya ke Pak Kiai, tanya ke Pak Ustadz, ya. Nanti biar ada solusi hukumnya. Jadi jangan menentukan sendiri. Seperti itu. Saya kira dari seluruh rangkaian penjelasan tadi sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita dipertemukan lagi. Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan materi dan penjelasannya. Dan terima kasih kepada rekan Rohis yang telah hadir. Mudah-mudahan materi yang telah kita bahas semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.